Pancasila. Satu. Satu. Apa satu? Peradaban, keadilan, Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Keindahan, Kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Tiga. Kebersihan. Pancasila. Satu. Total Maesa. Dua. Republik Indonesia. Tiga. Tahun 1900. Empat. Indung-indung. Lima. Lima bola. Lima. Mengapa? Pancasila. Satu. Secara umum, berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan abai dan lalai dalam mengimplementasikan 4 pilar kebangsaan pada kehidupan sehari-hari. Yang adil dan beradab. Dikutip dari buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Selain itu, ada liberalisme ekonomi terjadi karena kita mengabaikan sila-sila dalam Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga konflik horizontal pun terjadi karena kita lalai pada Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Konsep 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menanggapi hal tersebut, pada 16 Maret 2021, bertempat di kedai teras 39, Desa Cihelang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan juga selaku Ketua Fraksi Nasdem, Ibu Hajah Tia Fitriani, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan didampingi narasumber tamu, yaitu Wakil Bupati Bandung terpilih, Haji Syahrul Gunawan, menggelar program Citra Bakti Parlemen dalam sketsa kebangsaan dengan melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bersama masyarakat yang kebanyakan adalah kaum wanita dari 31 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah hari ini merupakan angkatan ketiga dari kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang saya selenggarakan di Kabupaten Bandung di dapil saya, di mana pada hari ini, pada kesempatan ini ada hari yang sangat istimewa karena selain saya sengaja menghadirkan para perempuan hebat yang tersebar dari 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung ini, yang dimana para perempuan-perempuan ini ternyata pada saat kami paparkan mengenai 4 pilar ini, mereka sudah menguasai. Bahkan pada saat kita lakukan tes-tes sederhana pun mereka sangat antusias dan bisa mengikuti. Alhamdulillah ini sebuah harapan besar bahwa insya Allah melalui perempuan-perempuan hebat ini yang akan melahirkan atau
akan mendidik anak-anaknya karena sebagai pilar keluarga, perempuan adalah yang membentuk karakter anak tentunya. Dan pada hari ini juga kesempatan sosialisasi saya ini juga dihadiri oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bandung, Bapak Haji Sahrul Gunawan, yang sudah berkenan untuk ikut memaparkan materi-materi dari 4 pilar ini. Gitu. Ini juga merupakan menggambarkan bahwa kepedulian beliau juga sangat besar, sehingga kehadirannya sangat juga diapresiasi oleh saya beserta yang hadir semuanya, karena di tengah-tengah kesibukan beliau bisa untuk ikut memaparkan dan ikut menularkan rasa kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan ini. Yang jelas saya berharap bahwa dengan kegiatan ini ke depannya bahwa yang namanya Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi bangsa ini bisa betul-betul diterapkan, tidak hanya sekedar sebuah hafalan, tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah saya melihat ada sebuah gambaran bahwa peserta pada hari ini itu sudah mengerti dan paham. Tidak hanya cukup mengerti tapi paham bahwa itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya kalau peserta kita sebetulnya dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan COVID, yaitu sebanyak 30 orang, tapi yang hadir di sini ada 50 orang. Cuma masalahnya kan tempat kita masih memenuhi ya, dan saya tidak mungkin menolak yang hadir gitu. Jadi ini saya sudah mengajukan kembali juga bahwa ini peserta itu terlalu sedikit, karena ternyata minat masyarakat ini sangat luar biasa untuk mengikuti acara seperti ini. 1. Untuk semua. 2. Beradil dan beradab. 3. Kemanusiaan yang beradab. 4. Kemanusiaan yang beradab katanya. Kata siapa? Kata dia tadi. 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab kan? Iya. Benar. Salah nggak? Semuanya tadi udah berapa kali? Jadi 4. 3. Tadi 6. Pancasila ada berapa? Ada berapa? Pancasila ada 4. 3 nggak tahu. 3 nggak tahu 4. Jadi yang benar mana? 3 kayaknya. Sekira para anggota dewan mengisi kegiatan yang sangat baik ini patut diapresiasi, dan saya juga senang bisa berinteraksi dengan masyarakat. Tadi di segmentasinya para emak-emak begitu ya, penyampaian dengan gaya bahasa yang bisa lebih dimengerti oleh mereka, diingatkan lagi mengenai apa sih 4 pilar kebangsaan kita ini, apa sih yang terkandung dalam nilai-nilai di Pancasila gitu ya, dan implementasinya seperti apa. Sederhana tapi menurut saya ini penting ya, untuk bagaimana kita bisa mawas diri terhadap faktor-faktor luar yang ingin memecah belah bangsa kita misalnya, dan diingatkan kembali mengenai bagaimana pemerintah daerah hadir dengan rasa keadilan yang tercipta di masyarakat misalnya gitu. Ya bagus sekali. Ya, saya punya anak-anak saya sangat
sangat mencintai hal-hal konten-konten atau apapun itu di handphonenya, dan saya kira sudah tidak terbendung. Kalau kita bicara Kabupaten Bandung, berarti kita harus bisa menumbuhkan itu adalah tugas dari pemerintah daerah. Bagaimana membuat regulasi dalam bidang pendidikan misalnya, lalu bagaimana sejarah ini bisa diungkit kembali, hikayat, cerita-cerita rakyat jangan dilupakan gitu. Saya waktu itu pernah ke Mahmud, daerah Mahmud, ada cerita katanya kapungku mah itu tina orai, tina kumaha, tina langsung menjelma jadi naon apa ya, belum tentu benar dan tidaknya, tetapi itulah sejarah, maksudnya cerita, bagian dari cerita. Dan salah satu program saya nantinya, saya ingin nanti di setiap kecamatan itu untuk digali lagi ya, sejarah-sejarah lokal ya, terus kemudian nanti kita kemas dan kita berikan mulok seni budaya yang lebih besar jika memungkinkan. Lalu identitas dari Kabupaten Bandung juga harus terwakili dengan misalnya ornamen-ornamen atau bentuk-bentuk yang memang daerah yang Islami, sehingga mereka termanifestasikan gitu bahwa ini saya negara daerah Muslim, ini saya loh gitu. Jadi jangan dengan hal-hal lain, dengan bahkan misalnya dimanfaatkan untuk kemudian jadi ada benturan misalnya antar beragama di satu kawasan gitu kan. Saya kira memang tidak mudah, tapi harus dicoba. Berat tapi harus dicoba. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Bapak Wakil Bupati dan Sulaiman. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Ilahi yang sudah memberikan kenikmatan sehat kepada kita semua yang bisa kita bagi. Sebetulnya ini kalau saya bukan sambutan, ini adalah mulai pemaparan yang kita beri, karena saya sebagai narasumber untuk termasuk pada hari ini kita ada dua narasumber. Ada narasumber tamu yang luar biasa, tepuk tangan. Mungkin Pak Wakil Bupati, saya akan menawarkan dulu Pak Wakil Bupati tidak kesini. Tetapi ini ibu-ibunya emang luar biasa. Tepuk tangan untuk semua yang ada di sini. Jadi ada yang luar biasa di hari ini, memang sengaja untuk ini adalah merupakan sosialisasi 4 bulan yang dulu tidak perlu bertemu angkatan ketiga. Jadi kenapa hari ini menghadirkan juga luar biasa, perempuan luar biasa? Karena pada dasarnya perempuan inilah yang mencetak generasi penerus bangsa ini. Kenapa kita mengenal Pancasila? Karena Pancasila ini sebagai dasar negara, dasar negara ideologi bangsa. Yang jelas sebagai dasar Pancasila ini harus mewarnai setiap langkah kita, setiap tindakan kita. Terkadang perempuan ini adalah yang mencetak generasi penerus bangsa. Ya, saya ngomong banyak tadi, padahal belum dilantik ya. Ya harapannya tentunya ya manjada wajada lah ya. Kalau memang yang terbaiknya untuk warga Kabupaten Bandung, Pak DS dan saya yang bisa mewujudkan harapan. Kalau memang Allah berkehendak, dimudahkan semuanya, dan saya kira ini bagian dari dinamika lah yang mudah-mudahan dilancarkan. Tapi apapun itu ya insya Allah jadi yang terbaik lah untuk warga Kabupaten Bandung. Sudah masuk ya ke dalam rencana kerja, tapi
yang utamanya itu adalah yang memberikan insentif. Tapi itu saya kira penting. Saya kira penting karena dengan sekarang ini era globalisasi dan lain-lainnya, itu sebetulnya juga dari obrolan saya dengan Kang DS gitu ya. Dulu Kang, tahu nggak, saya ini bisa baca hafalan-hafalan yang nggak banyak itu sebetulnya dari saya SD, dari madrasah. Pas SMP, SMA tuh kita udah puber, udah susah menghafalin gitu kan. Ayat-ayat itu ada pada saat kita madrasah. Setiap asar sampai dengan isya itu saya ada di masjid, di madrasah, sebelahnya madrasah, dan terus kita ngaji di situ. Sekarang mah belum sinetron, belum di handphone, belum apa segala macam gitu, hararese gitu. Nah, bukan berarti terus mengganti peran orang tua, tetapi memang guru-guru ngaji ini sangat penting gitu untuk nanti anak cucu kita ini juga mendapatkan pengayaan agama yang cukup gitu. Nah, itu salah satunya dengan memberikan insentif. Tentunya dengan pengorbanan mereka ya tidak sebanding ya besaran isyarahnya ini. Tetapi kan ya disitulah pemerintah harus bisa menjamin kan bagaimana mereka bisa jadi lebih fokus gitu untuk mengajarkan ilmu agama dan sedikit demi sedikit jadi ada skala prioritas dalam daily mereka gitu ya bagi anak-anak kita. Ya. Boleh nyanyi dulu kan? Boleh. Nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu ya. Apa? Tentuingan ke apa? Oke. Siap ya? Dihayati kata-kata ya. Hayat untuk selamanya Indonesia Pusaka. Merdeka. Ibu, ya. Di situ jelas bahwa kita sadar dengan perbedaan-perbedaan, kita punya dasar yaitu agama, makanya dijadikan sebagai sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya cukup kaget ketika ada kabar kemarin akan dikeluarkan dari kurikulum. Saya termasuk yang sangat kecewa, ya. Tapi alhamdulillah ternyata itu masih simpang siur, belum menjadi keputusan dari Menteri Pendidikan, ya. Ingat ya, dulu waktu pelajaran di sekolah, ya. Kemudian berdasarkan kesepakatan saat itu dari panitia kecil yang merupakan panitia 9 dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dirubah menjadi seperti yang tertulis di situ, ya. Ada sedikit perbedaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, yang keempat, oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga di tempat play dulu kita ada. Ya, tapi memang harus diingatkan terus ya, dicapai murni dari upaya mereka sendiri. Akhirnya apa? 3 tenang, ya, bunuh diri, dan pada akhirnya apa yang mereka dapatkan dari sisi duniawi tidak ada ketenangan jiwa. Itulah pentingnya agama. Agama yang berlaku di Indonesia, ya, kita harus hormati, ya, kita harus hindari apa yang namanya radikalisme. Dan ini adalah prinsip dari Senat Ketua Indonesia. Saya ingin sedikit menambahkan dulu. Saya menyadari bahwa di Kabupaten Bandung ini identitasnya sangat kental sekali, 98% adalah Muslim, dan itu kita harus bangga dan kita harus jaga. Tapi jangan juga kemudian kita mengerbilkan, ya, para pemuka agama, ya. Makanya Bedas memasukkan itu sebagai program utama, yaitu memberikan insentif kepada guru-guru ngaji, ya. Yang itu ternyata memang perlu pengkajian lagi untuk bisa mewujudkannya karena anggaran di masa Covid ini. Tetapi paling tidak PGM, ya, jumlah madrasah yang ada di Kabupaten Bandung yang banyak, yang hampir sama dengan sekolah umum, tentu ini juga harus diberikan perhatian supaya lebih semangat lagi, ya, dalam mendidik agama Islam terhadap anak-anak kita. Setuju nggak, Bu?
budaya. Saya kira ini penting juga ya. Kita bicara mengenai pariwisata, kita bicara mengenai pembangunan fisik dan lain sebagainya. Kalau kita nggak, identitas kita tidak kuat. Dan saya sudah mendata jumlah sanggar, jumlah seniman, budayawan yang ada di Kabupaten Bandung. Meskipun sulit itu saya dapetinnya, alat-alat seni Sunda itu juga nggak ada yang bagus di sini. Pengadaannya memang harus jelas nantinya. Mereka juga harus diberikan bantuan secara hukum, secara legal sebagai bagian dari para pelaku-pelaku seni. Saya juga sudah janji ada beberapa wilayah termasuk di Paseh waktu itu ya untuk membuat gedung kesenian spontan aja gitu, karena memang ada cuman berapa tempat seninya tuh sanggarnya, tapi masyarakatnya begitu antusias. Saya janji saya akan buat nanti kalau saya terpilih gedung seni budaya gitu. Wah, semuanya ini. Nah di situ akan tercipta kecintaan dan ingin membangun. Jadi jangan lepas tangan, dan pemerintah itu hanya sebatas proyek, hanya sebatas nilai ekonomis saja. Itu penting. Da upami bener mahnya kanggo APBD kan gitu, untuk potensi-potensi yang nantinya juga bisa berguna untuk masyarakat. Tetapi saya kira itu juga perlu ditumbuhkan rasa kebanggaan menjadi warga Kabupaten Bandung, sehingga akhirnya mereka bisa bersama-sama. Saya sih sebetulnya sekilas aja ketika saya berkampanye di Kabupaten Bandung yang begitu kreatif masyarakatnya, tidak ada Pemda Harirup, karena mereka apapun bisa jadi produk gitu. Pemerintah itu fungsinya adalah memberikan wadah, jangan dia memberikan wadah sehingga itu bisa bergerak semuanya. Ya insya Allah lah, doa nawe yang penting dilantik lah. Hatur nuhun Kang. Jadi tadi sudah jelas pemaparannya, sudah lengkap semuanya, bahkan saya kita bagian. Alhamdulillah, saya sama aja saya sampaikan. India tadi sudah sangat luar biasa bahwa Pancasila itu dengan sebegitu indahnya. Kan di Bapak gitu. Menandakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu menggambarkan betapa bahwa negara ini menghargai setiap individu untuk membuat kepercayaannya masing-masing. Terus gitu ya. Oleh tadi faktor eksternal dan internal. Internalnya apa? Tadi masalah orang itu ada kepercayaan agama yang pemahaman seperti itu. Karena yang dilihat mukanya doang, mukanya sama komdio aja gitu. Jadi kesannya seperti cantik, padahal sebetulnya meninggalnya ini kan alur. Nah, kemudian tertariknya. Jadi intinya, alhamdulillah jadi bintang 0. Oh, saya ingat tuh. Tante izin itu ya. So. Betul Bu. Betul. Oke. Tadi kita pertanyaannya sudah. Sudah. Oke. Mengenai batas wilayah Indonesia, siapa tokoh yang berjasa?
Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, posisi Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, tantangan berbentuk ancaman terhadap bangsa dan negara bisa dihadapi dengan peningkatan pemahaman visi dan karakter bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, integritas, dan nasionalisme yang tinggi, serta generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkendak untuk membangun negeri. Perkenalkan, nama saya Ubi Bulan Nopianti, Ibu Kades Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari. Alhamdulillah pada hari ini bisa mengikuti kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang diadakan oleh Ibu Hajah Tia Fitriani yang dari Dewan Provinsi. Alhamdulillah kegiatan ini sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kami, terutama kaum perempuan, di mana kaum perempuan itu menjadi mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap negara dan generasi-generasi penerusnya, terutama untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, dan lagi lebih umumnya lagi untuk masyarakat di wilayah tersendiri gitu. Alhamdulillah di desa kami diterapkan pilar-pilar yang harus terutama kenegaraan, kebangsaan, biar lebih masyarakat lebih paham, minimal lebih paham bagaimana mencintai negaranya sendiri, mencintai desanya sendiri, terutama di kami gitu. Jadi lebih mencintai, terutama seperti itu aja. Nama saya Neni Suryani. Ya, saya Fidela. Dari Ranca Bali, Ciwidey. Ya, sangat bagus ya. Soalnya kita jadi mengulas waktu sekolah kan belajar PR, 4 PR. Ya, pilar. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita banyak tahu. Menambah wawasan gitu. Sangat berdedikasi pokoknya acara ini. Ya. Iya, harus diadakan lagi gitu. Biar menambah wawasan lebih luas pengetahuan. Buat di wilayah Ranca Bali sendiri, pemaparan seperti ini sudah sering dilakukan nggak sama kegiatan seperti ini maksudnya? Belum kalau ini belum di Ciwidey belum. Tadi lah terakhir harapannya sendiri seperti apa? Harapannya ya mudah-mudahan diadain lagi gitu, soalnya untuk menambah wawasan kita ke depannya, terus mengulas waktu belajar waktu sekolah itu kan sekarang di itu ini gitu.